Shalom. Saya menyapa untuk Anda yang mengikuti live streaming ini. Happy Sunday. Tetap bersemangat. Amin. Sekalipun Anda di rumah sekarang, Anda bisa beribadah bersama dengan kami. Coba senggol papa, mama, saudara, atau orang yang ada di sekitar saudara, high five. Katakan Yesus hidup. Amin. Seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan kita hari ini. Nah, karena Yesus hidup, maka ada hari esok buat kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk ibadah online kita malam hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau hidup, maka kami memiliki hari esok. Karena Yesus hidup, maka tidak ada persoalan yang terlalu berat bagi kami anak-anak Tuhan. Karena kami percaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Bahkan kami berdoa supaya badai ini segera berlalu dan pemulihan terjadi. Terima kasih, hadirlah di tengah-tengah kami, Aba. Kami memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, Kudus tersembah. Kam kudus tersungkur di depan tahta-Mu,
Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama umat katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami memuji Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih.
Shalom warga kerajaan. Saya Claudia Wakari bersama suami saya Frisco Sandri Rumemper dan juga ada baby kami Judah mau mengucapkan Happy Easter. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Walaupun Paskah tahun ini berbeda, di mana kita hanya bisa merayakannya at home karena adanya wabah pandemi COVID-19, tapi Paskah tidak pernah cancel. Gereja bisa di-cancel, namun kebangkitan Yesus tidak pernah cancel. Amen. Inilah iman percaya kita bahwa Yesus yang kita sembah, Dia bangkit, Dia hidup, He is risen. Dan di saat ini kami juga akan menaikkan pujian yang berjudul Raja Segala Raja, di mana lagu ini menceritakan lirik demi lirik, bait demi bait, di mana kelahiran Yesus itu datang untuk mati menyelamatkan seluruh umat manusia, dan Dia hidup mengalahkan maut dan memberikan kita kebangkitan, kesembuhan, pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Tu genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan, ke palungan yang hina. Kerajaan yang kan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertekuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalam Dia ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Oh, oh, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal.
Ini waktu yang terbaik untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami. Speak to us Lord. Berbicaralah untuk kami ya Tuhan. Nasihati kami dengan firman-Mu. Karena Taurat-Mu itu sempurna dan menyegarkan jiwa kami. Itu lebih manis dari madu sekalipun. Menyehatkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau salib berkuasa. Di dalam salib ada pengharapan. Di dalam salib ada kesembuhan. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan Kau sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Bersama-sama katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Shalom.
Tidak ada alasan untuk kita bersedih walaupun kita harus merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Karena 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus sudah menunjukkan keperkasaan dirinya, di mana dirinya tidak sama dengan pemimpin agama yang lain, yang tidak berdaya ketika ajal menjemputnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus komplit dan sempurna. Alkitab berkata, it was done, it is finished. Tidak ada korban yang lebih sempurna seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebab itu kita diminta untuk selalu mempercayainya. Nah, umat yang dicintai oleh Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang sempurna, maka kita berkata bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Jadi saya percaya bahwa kita bisa menjadi sempurna seperti Tuhan kita. Nah, tema Paskah untuk seluruh rock movement di seluruh dunia adalah The Prince of Life. Jesus is the Prince of Life. Atau terjemahan yang lain dikatakan bahwa Yesus adalah memimpin hidup kita. Artinya Yesus sudah memberikan kita sistem kehidupan yang baru. Gaya hidup kita yang lama sudah berlalu. Jadi Yesus memberikan kepada kita sistem kehidupan yang baru, kualitas hidup yang baru, gaya hidup yang berkemenangan, gaya hidup yang tidak egosentris, gaya hidup yang berpusat kepada Tuhan dan tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Nah, Paskah adalah sebuah momentum kebangkitan kehidupan kita. Karena kita berkata, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang sudah mati tapi percaya kepadanya, dia akan hidup. Jadi saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk bisnis saudara yang mati akan dihidupkan kembali. Rumah tangga saudara yang sudah mulai pudar dan sudah mulai mati akan dihidupkan kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu mari kita lihat kebenaran berikutnya. Apa sebenarnya kualitas atau gaya hidup yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita dalam momentum Paskah tahun ini? Yang pertama adalah kita memiliki damai sejahtera atau we have peace. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kejadian penyaliban dan kematian Yesus membuat murid-murid Yesus begitu larut dalam duka yang sangat dalam. Karena mereka kehilangan guru yang mereka cintai. Dunia seperti runtuh dalam hidup mereka. Mereka begitu frustasi karena mereka ditinggalkan orang yang mereka cintai. Tiba-tiba Tuhan Yesus memberikan salam yang sangat menyejukkan dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Paskah adalah sebuah momentum di mana Yesus memberikan damai sejahtera yang sejati kepada kita. Paskah adalah sebuah momentum di mana Yesus memberikan damai sejahtera yang sejati dan bukan damai sejahtera yang palsu. Bukan hidup yang selalu diumbang-ambingkan oleh ketakutan, hidup yang up and down, tetap hidup yang dikendalikan oleh masalah. Damai sejahtera itu seperti stabilizer yang akan menyetabilkan kehidupan kita
sehingga hidup kita tidak gampang goyah sebagai anak-anak Tuhan. Umat yang dicintai Tuhan, tidak ada persoalan yang mampu mencuri damai sejahtera kita. Bahkan keganasan COVID-19 pun seharusnya tidak sanggup mencuri damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Damai sejahtera memang tidak membuat kita bebas dari persoalan, tapi damai sejahtera akan memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan persoalan kita. Amin. Jadi yang pertama, kualitas hidup adalah we have peace. Kita memiliki damai sejahtera yang akan membuat hidup kita menjadi tenang dan aman bersama Tuhan kita. Yang kedua, apa kualitas hidup yang diberikan oleh the Prince of Life kepada kita? Yang kedua adalah we have purpose, atau kita memiliki tujuan hidup. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita atau pembacaan firman Tuhan kita. Maka Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kita. Sia-sialah pemberitaan Injil jika Tuhan Yesus ternyata sama dengan pemuka agama yang lain yang tidak berdaya ketika maut menjemputnya. Yesus bangkit dari kematian. Paskah adalah sebuah momentum di mana Yesus memberikan tujuan hidup kepada kita. Seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus kita. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus memberikan tujuan hidup yang jelas kepada kita. Nah, umat yang berkemenangan, apakah tujuan hidup kita sebenarnya? Yang pertama adalah be fruitful. Ini mengarah kepada perkembangan pribadi kita. Hidup yang pertama tujuannya adalah kita berbuah di dalam Tuhan kita. Tentunya ada buah roh yang harus keluar dalam hidup kita. Bukankah kita berkata hakikat hidup kita adalah bekerja dan memberi buah untuk kemuliaan Tuhan kita? Jadi mari bertumbuhlah dan menjadi dewasalah di dalam iman. Be fruitful di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, tujuan hidup kita adalah multiply atau bertambah banyak, berkembang luar biasa. Alkitab berkata jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Hidup yang diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi minimal ada orang-orang di sekitar kita yang akan menikmati dan akan merasakan perhatian dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, menjadi terang dan menjadi berkat bagi sesama. Be multiply. Tujuan hidup yang ketiga adalah have dominion atau menjadi berkuasa di bumi. Ini bukan semacam pemerintahan yang diktator, bukan Bapak Ibu. Tapi menjadi berkuasa artinya adalah kita di bumi ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kita. Di sekolah, di keluarga, di pekerjaan, kita punya mimbar yang sangat luas. Dan tugas kita adalah menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Yang terakhir, apa tujuan hidup kita? Yang sesungguhnya adalah menjadi serupa seperti Kristus. Anda dipanggil bukan untuk menjadi seperti orang lain. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi yang pertama, we have peace. Kita memiliki damai sejahtera. Yang kedua adalah we have purpose. Kita memiliki tujuan hidup, yaitu menjadi berkat, menjadi terang, berkuasa di bumi, menyatakan kemuliaannya, dan menjadi serupa seperti Kristus. Yang ketiga, apa sebenarnya tujuan atau kualitas kehidupan yang diberikan the Prince of Life kepada kita? Yang ketiga adalah we have promise. Saudara dan saya memiliki janji. Yohanes 20 ayat yang ke-22 berkata, dan sesudah berkata demikian,
Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kata ini berarti Tuhan memberikan promise atau memberikan janji kepada kita. Saya dan saudara tidak hidup dari janji manusia. Bahkan saya dan saudara tidak hidup dari khotbah manusia. Saya dan saudara hidup dari janji Tuhan. Janji yang teruji, janji yang ya dan amin. Jangan berikan dunia kesempatan untuk memberikan janji yang palsu kepada kita. Jangan berikan dirimu kepada dunia untuk berkata apapun yang negatif tentang kita. Sebab hidup kita tidak ditentukan oleh dunia. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Janji Tuhan akan memberikan kita jaminan dan ketenangan yang luar biasa. Manusia memang melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Saya berdoa di tengah-tengah wabah yang semakin mencemaskan ini. Saya berdoa supaya janji Tuhan tetap terjadi atas hidup kita. Paling tidak kalau hari ini kita masih bisa merayakan Paskah, walaupun di rumah kita masing-masing. Itu bukti kalau penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Dia berjanji, dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang keempat, yang terakhir, apa yang diberikan the Prince of Life? Memberikan kita kualitas hidup yang berkemenangan. Yang keempat adalah we have hope and strength. Saya dan saudara memiliki pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan kita. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Saya ulangi lagi pembacaan ini. Dan sesudah berkata demikian, ia menghebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sebelum kebangkitan, semua pengikut Yesus nampak lesu dan tidak bergairah. Mereka tertunduk kalah. Tetapi setelah berita kematian dan berita kebangkitan itu mereka peroleh, dan Yesus menyapa mereka, hidup mereka begitu bergairah dan bersemangat. Mereka beroleh pengharapan kembali. Mereka beroleh kekuatan yang baru. Sebab ternyata Yesus itu tidak sama dengan pemimpin agama yang lain, yang tidak berkutik ketika ajal menjemput mereka. Paskah memberikan kita pengharapan dan kekuatan yang baru. Paskah memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan. Sebab kekuatan yang terbesar bukan ketika saudara menang dari persoalan saja. Tapi kekuatan yang terbesar adalah ketika kita sanggup melepaskan pengampunan seorang terhadap yang lain. Yang kedua, kekuatan apa yang diberikan Tuhan adalah kekuatan untuk kita bisa mengatasi semua persoalan kita. Tidak ada persoalan yang terlalu berat bagi anak-anak Tuhan. Selalu ada jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kebangkitan Yesus mematahkan kuasa iblis, kuasa persoalan yang menekan kehidupan kita. Kita hidup sebagai orang-orang yang menang, dan kita sanggup berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi seluruh lawan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Yang pertama, Dia memberikan kita damai sejahtera. Yang kedua, Dia memberikan kita tujuan hidup. Yang ketiga, Dia memberikan kita janji. Dan yang keempat, Dia memberikan kepada kita pengharapan dan kekuatan. Pengharapan bahwa kita akan memiliki hari esok yang gilang gemilang. Pengharapan bahwa hari esok kita, hari esok yang penuh harapan dan penuh dengan damai sejahtera. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya melepaskan berkat atas saudara sekalian. Shalom, shalom, shalom. Di hari Paskah yang spesial di tahun ini, kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Anda bisa melakukannya di rumah masing-masing dengan air anggur atau jus anggur dan roti yang sudah Anda persiapkan.
sebagai simbol tubuh dan darah Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Paskah adalah sebuah momentum di mana kami bangkit dari semua keterpurukan kami. Seperti Engkau sudah bangkit atas maut, maka kami akan bangkit dari keterpurukan kami. Kami akan bangkit dari kesedihan kami, karena kami percaya pengharapan kami sungguh-sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Kami akan makan tubuh-Mu, kami minum darah-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti ini dan kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Demikian pula malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-pecahkannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Umat yang berkerajaan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Yang percaya, amin. Kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama. Demikian pula pada waktu malam setelah Yesus mengambil roti dan memakannya bersama murid-muridnya, Dia mengambil cawan anggur dan Dia mengucap syukur atasnya. Dan Dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang berkemenangan, bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minum dengan iman saudara, dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang di rumah Anda masing-masing, Anda bisa bergandengan tangan dengan istri, suami, anak-anak. Lalu saya akan melepaskan berkat atas saudara sekalian. Aku berdoa demikianlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih dan karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera di bumi dan di sorga, dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy Sunday, selamat Paskah, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.